Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat semua ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Mari belajar bersama. Hari ini kita memasuki pembelajaran yang pertama. Pada bagian ini kita akan memahami isi teks, kemudian menemukan dan memaknai kosakata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Tapi sebelumnya kita perhatikan ya, di sini sudah ada gambar ilustrasi, ada Siti dan teman-temannya sedang melakukan latihan drama. Nah, dramanya seperti apa? Kita lihat di bawahnya ada naskah drama. Ayo mengamati. Bacalah teks drama berikut dengan seksama. Nah, di sini ada naskah dramanya yang berjudul Si Ulat dan Si Semut. Suatu ketika, si ulat menemukan buah apel manis di ranting pohon yang tidak begitu tinggi. Wah, apel. Nyam-nyam. Pasti rasanya manis. Coba ah. Si ulat bersiap menyantap apel itu. Kita lanjutkan lagi ya ke naskah drama berikutnya. Hai ulat, apa kamu tidak melihat aku ada di sini? Apel ini milikku. Aku yang lebih dulu menemukannya. Jadi, aku yang berhak memilikinya. Pergi kamu dari sini, sebelum kupanggil teman-temanku untuk mengusirmu. Kata semut kepada ulat, kemudian ulat menjawab. Hai semut, jangan begitu dong. Apel ini kan masih besar dan bulat. Jadi cukup untuk kita makan berdua. Tidak bisa. Apel ini milikku. Aku yang pertama kali menemukannya. Jangan coba-coba kamu memakannya. Pergi sana, cari apel yang lain. Kata semut ya sambil marah-marah. Apa kamu bilang? Sini kalau berani. Kata ulat. Siapa takut? Jawab si semut ya. Kita lanjutkan lagi. Rasakan gatalnya bulu-buluku nanti. Kata si ulat. Nah, si semut dan si ulat yang hendak berkelahi saling gigit. Tiba-tiba mereka kaget. Wah, ada apel besar. Lumayan siang-siang begini. Si semut dan si ulat berhenti berkelahi. Mereka saling memandang karena ada si anak datang. Ada juga yang mau makan apel ini. Kata si semut. Nah, kita lanjutkan lagi ya ceritanya ke halaman berikutnya. Bagaimana kalau dia yang makan? Kita tidak dapat apa-apa dong. Kata si ulat. Nah, di sini si semut dan si ulat akhirnya diam berpikir. Aku ada ide. Kita takut-takuti saja dia. Bagaimana? Kata si semut. Kemudian si ulat menjawab. Baiklah, aku setuju ide itu. Kata si ulat. Begitu si anak hendak memakan apel itu, si semut dan si ulat segera beraksi. Semut berdiri di atas kepala si ulat, menjadi hewan baru yang mengerikan. Tolong, ada hewan aneh. Tolong. Akhirnya si anak lari terbirit-birit ya. Kemudian si semut dan si ulat tertawa. Ini gunanya teman. Yuk kita makan apel ini bersama-sama. Nah, itulah ceritanya ya. Sekarang kita lanjutkan ke bagian ayo membaca. Bacalah percakapan di atas dengan beberapa temanmu. Bagilah tugas untuk berperan sebagai si anak, kemudian ada yang berperan sebagai si ulat dan si semut, serta seorang siswa sebagai narator. Narator itu yang membacakan narasi ya. Nanti setelah membaca teks percakapan di atas, nah kita lanjutkan.
Berdasarkan cerita drama di atas, jawablah pertanyaan berikut. Kita menjawab pertanyaan ya di halaman berikutnya. Nomor 1, mengapa si ulat dan si semut bertengkar? Karena si semut serakah ya, tidak mau berbagi makanan dengan si ulat. Akhirnya mereka bertengkar. Kemudian nomor 2, mengapa akhirnya si ulat dan si semut bekerja sama? Mereka bekerja sama karena si semut dan si ulat saling menyadari pentingnya bekerja sama. Setelah apel yang mereka perebutkan akan dimakan oleh seorang anak. Kita lihat nomor 3, apakah akibat dari bersikap sombong kepada teman? Sikap sombong akan merugikan, teman akan menjauhinya. Ini akibatnya ya kalau kita memiliki sikap sombong. Kemudian nomor 4, apakah akibat sikap serakah kepada teman? Kalau kita serakah terhadap teman, kita akan dibenci teman ya, atau dijauhi sama teman kita. Kemudian yang terakhir nomor 5, dapatkah kamu hidup sendiri tanpa bantuan teman? Pasti tidak ya, karena setiap orang memerlukan orang lain. Nah, ini contoh jawaban dari hasil membaca teks percakapan ya. Nanti kalau kalian diberi teks percakapan yang lain sama Bapak Ibu gurunya, kalian akan mampu menjawabnya karena kalian sudah tahu contoh-contoh yang seperti ini. Kita lanjutkan lagi ya ke bagian berikutnya. Nah, pada bagian ini kita akan membuat prakarya dari bahan alam ya, seperti biji-bijian untuk membuat figura. Dan tentunya kita akan belajar menghitung harga barangnya. Tapi sebelumnya kita baca teks ini terlebih dahulu ya. Ibu guru mengingatkan Siti dan teman-teman untuk selalu bekerja sama. Kita tidak dapat hidup sendiri. Semua orang membutuhkan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial di sini tidak bisa hidup sendirian ya. Harus bekerja sama. Hari ini ibu guru memberi tugas secara kelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami. Sebelum membuat prakarya, setiap kelompok menyiapkan bahan. Bahan-bahan yang digunakan adalah biji-bijian. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Berikut bahan-bahan yang dibeli siswa. Di antaranya ada biji jagung, kemudian kacang tanah, kemudian kacang kedelai, kemudian kacang hijau. Nah, di sampingnya sudah ada daftar harganya, yaitu biji jagung Rp1.000, kacang tanah Rp1.000, kemudian ada kacang kedelai Rp2.000, kacang hijau Rp1.000. Siti dan kelompoknya membeli biji jagung, kacang tanah, kacang hijau, dan kacang kedelai. Nah, kita lanjutkan ya ke bagian ayo berlatih. Taksirlah harga barang yang dibeli kelompok Siti, kemudian hitunglah harga barang yang kamu taksir. Nah, menaksir itu artinya memperkirakan harga barang ya. Kita tulis di sini hasil taksiran harga. Nah, inilah taksiran harga barangnya ya. Harga taksiran yang baik itu yang mendekati atau sama dengan hasil perhitungan ya. Nah, ternyata taksiran ini sesuai dengan harga aslinya. Kita lanjutkan lagi ya ke halaman berikutnya. Sekarang coba kamu hitung total harga belanja Siti di bawah ini. Nah, untuk nomor 1 kacang hijau Rp1.000, kemudian nomor 2 kacang kedelai Rp2.000, kemudian kacang tanah Rp1.000, kemudian harga jagung Rp1.000. Jadi, total harganya semuanya Rp5.000. Kita lanjutkan lagi ya. Selain membeli biji-bijian, Siti dan kelompoknya membeli alat dan bahan lainnya. Berikut bahan-bahan lainnya. Kita lihat gambarnya ya, di sini ada kertas Rp500, kemudian ada lem Rp1.000, kemudian di sini ada pulpen ya Rp1.000, gunting Rp1.000, dan penggaris Rp500. Kita lanjutkan lagi ke bagian ayo berlatih. Taksirlah harga barang lainnya yang dibeli kelompok Siti, kemudian hitunglah harga barang lain yang kamu taksir. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Silahkan nanti taksir di sini. Nah, kertas gulung di sini harganya Rp500, kemudian lem Rp1.000, pena Rp1.000, kemudian gunting Rp1.000, dan penggaris Rp500. Nah, inilah harga taksiran.
Ayo, ingat lagi ya bahwa harga taksiran yang baik itu boleh yang mendekati atau sama persis harganya dengan daftar harga yang aslinya. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang coba kamu hitung jumlah keseluruhan harga belanja Siti di bawah ini. Silakan tadi harga barangnya masukin ke sini ya. Nah, untuk pena Rp1.000, gunting Rp1.000, penggaris Rp500, lem Rp1.000, kertas gulung Rp500. Jadi total jumlah harganya Rp4.000. Kita lanjutkan lagi ke bagian ayo berkreasi. Ayo membuat bingkai foto dari biji-bijian. Yuk kita lihat di halaman berikutnya. Nanti siapkan bahan seperti karton, lem, kacang tanah, biji jagung, kacang hijau, kacang kedelai, dan foto ya. Kemudian alatnya pena, gunting, penggaris. Nah, gambar ilustrasinya seperti ini. Kita lihat yuk cara membuatnya. Nomor 1, guntinglah karton membentuk persegi panjang. Hati-hati saat menggunakan gunting ya. Kemudian nomor 2, berilah garis di setiap pinggiran karton untuk membuat bingkai. Kemudian nomor 3, tempelkan biji yang kamu pilih di setiap sudut karton. Berilah lem terlebih dahulu sebelum menempelkannya. Gambar ilustrasinya seperti ini. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nomor 5, setelah bingkai terpasang biji-bijian, pasang foto kamu seperti ini ya. Kalau di sini fotonya foto Siti. Nah, untuk kegiatan yang terakhir yaitu kerjasama dengan orang tua. Dengan bantuan orang tua, siswa dapat menaksir harga barang. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.